Melalui video ini, saya ingin membagikan sebuah cara menulis puisi yang sederhana, santai, tetapi membangkitkan keberanian kita untuk memainkan kata-kata yang indah. Karena menulis puisi itu identik dengan kata-kata yang indah dan membentuk kata-kata itu sulit. Banyak orang yang susah untuk memulai bagaimana kata-kata yang akan dia pakai dalam puisi. Nah, teknik ini mungkin sudah pernah teman-teman lihat di YouTube, atau mungkin sudah ada penyair yang menggunakan teknik ini untuk mengajarkan cara menulis puisi. Nah, teknik ini dapat kita lakukan secara sendirian, dapat pula dilakukan secara berkelompok, bahkan dapat dilakukan sebagai alat pembelajaran, metode pembelajaran di kelas, khususnya menulis puisi. Nah, metode ini akan saya beri nama membuat puisi dari tangan ke tangan. Maksudnya, ada tangan-tangan yang akan saling membantu dalam menulis puisi ini, sehingga terciptalah kata-kata yang indah. Makanya saya katakan dapat kita laksanakan secara sendirian ataupun secara berkelompok. Nah, konteks yang akan saya angkat untuk menulis puisi ini adalah keadaan di kelas. Dalam kelas itu, misalnya jumlah siswanya ada 10 orang. Nah, 10 orang ini tentunya mereka mempunyai kebebasan untuk memilih kata-kata, dan satu kelas ini akan membuat sebuah puisi yang indah. Nah, 10 orang dalam kelas tersebut akan kita bagi dua kelompok menjadi kelompok 5 orang satu kelompok. Misalnya kelompok yang satu kita berikan nama tangan kanan. Kelompok yang lain kita berikan nama tangan kiri. Dalam kelompok itu terdapat 5 orang satu kelompok, berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk kelompok tangan kanan, tugasnya adalah mencari satu kata, terserah kata apa, apakah kata benda, kata sifat, atau kata kerja, yang secara spontan berasal dari pemikirannya sendiri. Kemudian tangan kiri akan mencari satu kata yang akan dipasangkan dengan kata yang ditemukan oleh tangan kanan. Kata tersebut ketika dipasangkan dengan kata yang ditemukan di tangan kanan, diusahakan pasangan itu tidak lazim. Artinya kata-kata tersebut tidak lazim berpasangan atau jarang berpasangan, atau kalau dalam kita kaitkan dengan manusia itu baru pertama kali bertemu. Nah, kita langsung ke contoh. Misalnya untuk orang pertama di tangan kanan, dia mencari sebuah kata, terserah kata apa dalam pemikirannya. Misalnya kata yang ditemukan adalah kota. Kata kota. Tangan kiri, satu orang di tangan kiri atau orang pertama di tangan kiri akan mencari kata yang akan dipasangkan dengan kata kota. Misalnya kata tersebut adalah hitam. Maka kota dan hitam ini adalah pasangan yang tidak lazim. Mereka baru bertemu saat itu. Nah, lanjut ke orang kedua. Orang kedua akan menemukan satu kata yang berbeda atau yang baru. Misalnya kata tersebut adalah kata meja. Orang kedua di tangan kiri akan mencari kata yang dipasangkan dengan kata meja. Misalnya kata itu adalah ribut. Ya, ini kan adalah kata yang baru kita temukan berpasangan dengan meja. Meja ribut. Lalu orang ketiga di tangan kanan akan mencari kata yang baru lagi. Misalnya kata tersebut adalah makan. Makan. Maka tangan kiri akan mencari kata yang akan dipasangkan dengan kata makan. Misalnya kata tersebut adalah langit. Ya, sudah ada 3 pasang kata.
lagi kita mencari dua pasang kata. Orang keempat di tangan kanan akan mencari sebuah kata baru. Misalnya kata tersebut adalah doa. Maka tangan kiri akan mencari pasangan untuk kata doa. Misalnya pasangan itu adalah sepatu. Ya, secara spontan siswa itu mengatakan sepatu. Dia menulis sepatu. Maka doa sepatu. Ini kan tidak lazim. Yang terakhir, orang kelima mencari sebuah kata, yaitu misalnya dia menemukan jauh. Nah, orang kelima di tangan kiri juga mencari kata yang dipasangkan dengan kata jauh, yaitu kata, misalnya kata salam. Nah, maka terteralah kata-kata yang ditemukan oleh tangan-tangan yang ada di kelas tersebut, tangan kanan dan tangan kiri. Ada 5 kata di tangan kanan dan 5 kata di tangan kiri. Nah, selanjutnya kata-kata ini akan kita bentuk menjadi sebuah puisi yang indah. Mungkin ada yang menemukan kata-katanya sudah indah, misalnya kota hitam. Bagaimana sih kota yang hitam? Atau bagaimana sih meja yang ribut? Nah, kita akan mengubah menjadi kata sebuah puisi yang indah. Kita bisa mengubahnya dengan seperti ini. Setiap pasangan kata akan berubah menjadi satu baris puisi. Jadi 5 pasang kata ini akan menjadi 5 baris puisi dan mungkin akan menjadi satu puisi yang indah. Nah, kita tentukan dulu apa temanya. Misalnya tema yang kita inginkan adalah merindukan kampung halaman. Temanya yaitu merindukan kampung halaman. Nah, ini belum judul. Jadi kita akan mengembangkan pasangan per pasangan. Misalnya pasangan pertama untuk kota dan hitam. Kita mulai berpikir, ada tumpuan kata yang menjadi pedoman kita. Misalnya kita tambahkan seperti ini. Ketika kotaku menghitam. Ada kata kota dan hitam. Jadi ini termuat. Ini sudah jadi satu baris puisi yang indah. Lanjut ke kalimat atau pasangan yang kedua, yaitu kata meja dan ribut. Nah, meja dan ribut kita akan kembangkan menjadi sebuah kalimat yang indah. Misalnya meja dan ribut ini kita buatkan kalimatnya seperti ini. Meja-meja meributkan rindu. Nah, ini kan sebuah kata yang sangat, kalimat yang mengandung kata-kata indah. Barisan ketiga, pasangan ketiga yaitu makan dan langit. Nah, kita kembangkan makan dan langit menjadi bocah-bocah makan tawa di bawah langit. Ini sebuah kata atau kalimat yang baru. Kemudian keempat, ada kata doa dan sepatu. Jadi kita mengembangkan kata doa dan sepatu menjadi doa-doa doa-doa bersembunyi dalam sepatu. Jadi ini mengandung makna yang sangat dalam. Kemudian kalimat terakhir yaitu kata jauh dan salam. Jadi ini merupakan akhir
puisi. Jadi bagaimana caranya kita menutup akhir puisi ini dengan kesan. Misalnya jauh dan salam itu kita ubah kalimatnya seperti ini. Kita yang jauh hanya bisa mengirim salam. Nah, maka jadilah sebuah puisi dengan ada 5 baris. Ini satu bait mungkin ya, dengan tema merindukan kampung halaman yang disusun dari 5 pasang kata yang ditemukan oleh tangan-tangan 10 orang yang memiliki tangan yang berbeda dan memiliki perasaan yang berbeda. Nah, ini belum menentu, kita tinggal menentukan judulnya. Judulnya apa? Kita lihat dari isinya ini kita bisa berikan judul Salam untuk Kota Hitam. Nah, itu bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita ya. Salam. Ini judulnya saya taruh di bawah karena sudah tidak muat. Ya. Jadi puisinya sudah jadi. Ini kita bisa ciptakan dalam kurang lebih hanya 5 menit. Nah, ini bisa juga kita lakukan secara sendirian atau bisa berkelompok. Jadi bagi teman-teman guru bahasa Indonesia bisa mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi satu contoh yang kreatif di kelas, yang bisa membangkitkan semangat siswa-siswa atau orang-orang yang kita ajar untuk lebih kreatif. Selamat berkreasi dan semoga bermanfaat.